gitu. Sehingga kita merasa bertambah kokoh, bertambah yakin, bertambah semangat dalam beribadah ini. Apa yang empat itu ibu-ibu? Yang pertama yang kita butuhkan di dalam beribadah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama ibu? Taufik. Taufik itu berasal dari kata waffaqa yuwaffiqu taufik, khalqut ta'ah li abdi. Jadi adanya dorongan ketaatan, itu. Adanya yaitu celupan ketaatan dari Allah kepada hambanya, gitu. Itu yang disebut dengan taufik. Kan sering kita mendengar kata-kata taufik ibu ya. Ya, nama orang juga banyak taufik ibu ya. Ya ada dokter Taufik dulu enggak? Tapi biasanya itu diikuti dengan taufik dan hidayah. Nah, itu sejalan itu. Makanya kalau kita tutup acara kita wabillahi taufik wal hidayah. Nah, jadi taufik itu apa? Yaitu adanya pemberian dari Allah, dorongan dari Allah untuk kita taat. Itu disebut taufik. Adanya yaitu motivasi dari Allah. Ya, adanya semacam izin dari Allah. Jadi untuk taat, untuk beribadah itu harus ada taufik dari Allah. Ya. Kalau sudah ada taufik, walaupun berat, perintah Allah itu terasa ringan. Tapi kalau tidak ada taufik, betapapun kecil perintah Allah itu terasa berat. Nah, taufik ini merupakan hal yang sangat kita butuhkan di dalam ketaatan beribadah pada Allah. Makanya kan ada diajarkan doa itu ibu. Ya, kalau kita dalam sujud akhir, alangkah baiknya kita baca doa yaitu Allahumma hdini wa wafiqni li ta'atik. Ya Allah, ya berilah aku hidayah dan berikanlah taufik kepadaku untuk mentaatimu. Nah, itu ada tambahan dianjurkan oleh ulama ketika kita sujud akhir itu. Apa doa tadi bu? Allahumma dini wa wafiqni ya li ta'atik. Nah, tapi tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, ya akhirnya sholat kita menjadi batal itu. Kalau tidak dapat, dalam hati saja itu. Panjangkan sujudnya dikit, lalu kita ya dalam sujud itu kita dalam hati kita, ya Allah berilah aku hidayah dan berilah aku taufik. Sampai begitu bu, ya dianjurkan kita. Berarti apa? Penting sekali taufik itu. Kalau hidayah sudah banyak kita dapat. Hidayah itu bukan hanya dari kafir kepada beriman, bukan itu aja bu. Ya, tapi yang hidayah yang dimaksud itu apa? Adalah pengetahuan, itu hidayah namanya. Orang banyak dapat hidayah bu. Orang tahu kalau sholat ke masjid itu 27 kali lipat dari sholat sendirian. Tahu orang tuh. Tapi kenapa orang malas pergi ke masjid sholat? Orang tahu bahwa sholat malam itu ya sangat besar pahalanya. Tapi kenapa kok berat orang melaksanakan sholat malam? Orang udah dapat hidayah kalau sholat subuh berjemaah ke masjid itu besar nilainya. Apalagi kalau sebelum sholat subuh ya sholat yaitu sunat fajar namanya. Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tidak ada orang yang paling kaya di dunia kok kecuali adalah orang yang sholat sunat fajar ibu itu. Ya, lain orang di dunia kok bu yang kekayaannya seisi dunia kok. Tidak ada bu. Barabana kekaya orang di dunia kok siapa yang kaya? Alun sampai. Tapi setiap orang yang bisa sholat sunat fajar
sebelum sholat subuh, maka dia adalah orang yang paling kaya. Kaya dengan apa, Bu? Kaya dengan pahala. Kaya jo pahalo. Nah, itu orang lah tahu enggak, Bu? Tahu orang tuh, Bu. Tapi coba lihat, Bu. Subuh itu berapa persen umat Islam yang apa? Yang sholat subuh berjemaah itu? Bisa dihitung, Bu. Ya, bisa dihitung itu. Iya, Bu. Iya. Satu masjid ya. Padahal jumlah di Padang Panjang ini jumlah penduduk sekitar 50.000 gitu ya. Jumlah masjid dan musala di Padang Panjang itu sekitar 45. Nah, 60 bagi 45 itu. Bisa dikatakan mungkin satu masjid itu, ya, satu musala itu paling kurang itu, bagi, Bu, 1.000 orang dah ya. Tapi hari ini kita lihat, apa yang tidak ada itu, Bu? Taufik, hidayah sudah ada ilmu gitu. Orang dapat hidayah kalau berzikir itu besar pahalanya itu. Ya, orang dah tahu tuh, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah lah hati itu tenang. Tapi zikir orang sekarang ini, Bu. Nah, ini alat zikir orang sekarang, HP. Bangun tidur, ya langsung HP dibuka, ya, Bu, ya. Orang udah tahu, tapi kenapa orang tidak mau berzikir? Nah, itu apa yang tidak ada? Adalah taufik. Orang udah tahu salawat itu nilainya luar biasa. Man shalla alayya salatan, kata Nabi sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya 10. Ya. Tapi coba berapa kali kita berselawat dalam sehari, Bu? Ya. Lah Ibu hitung hari ko berapa kali selawat? Lah Ustaz, dalam sholat itu salawat dalam sholat wajib. Tapi di luar sholat kita berapa kali bersalawat? Ya. Kalau begitu Ustaz, baca caranya. Mulailah menghitungnya, Bu. Mulai hitung. Karena Nabi menyuruh tadi kan, barang siapa yang salawat 10 kali dapat pahala 10 gitu. Ada itu kisahnya, Bu, nyata. Seseorang dokter yang sudah hampir berumur 30 tahun, lalu belum juga mendapatkan calon suami, datang kepada ustadz atau ulama. Pak Kiai, kasihlah Pak Kiai amalan, ya, amalan yang bisa ambo kerjakan, mudah-mudahan ambo dapat jodoh, katanya. Itu. Lalu diajarkan Pak Kiai tadi, kalau Anda mau mendapatkan jodoh, maka apa? Lah yang mau tunjukkan. Lah Pak Kiai, apa itu? Coba berselawat 1 hari itu 1000 kali. Diamalkannya, Bu. Ya, diamalkannya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan itu. Tidak sekali 1000 langsung dikabulkan. Dia berselawat terus sampai suatu ketika dia akan menyeberang jalan, ya, karena asyik berselawat, akhirnya dia diserempet oleh, ya, sebuah mobil. Kemudian dia dibawa oleh yang membawa mobil itu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dirawat, kemudian datanglah orang yang membawa mobil tadi. Ternyata yang membawa mobil tadi adalah dokter pula. Dokter ini juga belum punya, ya, istri gitu. Akhirnya apa? Terjadilah, ya, apa namanya, kesepakatan. Akhirnya, ya, melangsungkan akad pernikahan. Jadi itu, Bu, salawat gitu. Kalau gitu Ustaz, perlu dihitung, Ustaz, perlu, Bu. Supaya apa? Supaya kita tahu kekuatan kita berapa berselawat. Ya, berselawat. Begitu juga istighfar. Orang tahu istighfar itu bagus. Tapi berapa kali kita istighfar dalam sehari, Bu? Lah Ustaz, 3 kali 5 balik, bila tuh 3 kali sesudah sholat.
Habis sholat kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca astagfirullah. Itu istighfar yang 3 kali sudah sholat itu untuk apa tuh Bu? Pertama, kata ulama, istighfar pertama itu kita minta ampun kepada Allah. Kalau selama sholat tadi pikiran kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Wah, menghadap Allah, tapi pangana ke rumah, pangana ke kantor, pangana ke pitih, pangana ke anak, gitu kan. Padahal menghadap Allah, minta ampun kepada Allah. Istighfar kedua adalah kalau bacaan kita dalam sholat itu ada yang masih kurang pas. Bu, yang paling ngaco orang lalai dalam sholat itu membaca dek bagai-gagi. Ketika orang membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. Dima yang acak salahnya Bu, orang baca cepat-cepat Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afwani. Salah itu. Pantas kalau itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kata Allah, kamu meminta tidak jelas untuk siapa kamu minta. Maka kita panjangkan Rabbi firli warhamni. Kalau Rabbi firli apa artinya? Ya Allah ampunilah aku. Tapi kalau Rabbi fir, ya Allah ampuni. Kata Allah, kamu minta ampun siapa? Itu ya makna istighfar yang kedua. Yang ketiga, kita istighfar sesudah sholat minta ampun kepada Allah. Kalau gerakan kita dalam sholat itu ada yang tidak tepat, di antaranya Ibu nak, di dalam fikih kita kalau ruku itu kan, ini kan tangan kita itu harus renggang itu Bu. Kok ada orang enggak dirapeknya tangan itu? Nah, dalam fikih harus renggang. Nah, berarti apa? Kurang pas. Itulah kita minta ampun. Makanya kita sebagai seorang hamba yang beribadah dan tadi itu harus belajar agama. Supaya apa? Supaya ibadah itu tepat. Tapi Ibu, mempelajari ilmu agama itu luas. Tidak bisa kita pelajari seluruhnya karena tidak cukup waktu kita. Cukup waktu Abu. Oleh karena itu, yang akan kita pelajari adalah segala sesuatu yang wajib kita amalkan, maka wajib pula kita pelajari. Kalau yang belum wajib, tidak wajib pula kita pelajari. Berwudu itu wajib tidak Bu? Maka wajib mempelajari ilmu berwudu. Salat wajib, maka wajib pula mempelajari tentang sholat. Puasa Ramadan itu wajib, maka wajib pula mempelajari tentang puasa. Tapi kalau belum wajib maka tidak usah dipelajari. Nah, Bapak dan Ibu, jadi balik kita, sebenarnya orang sudah berilmu, sudah dapat hidayah. Tapi yang kurang apa? Taufik tadi, dorongan dari Allah tadi itu. Itulah yang pertama yang harus kita butuhkan di dalam beribadah itu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan taufik itu? Nah, dengan doa. Oleh karena itu, perbanyaklah doa itu, yaitu meminta supaya Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Jadi habis sholat Bu, ya, di antara doa itu jangan lupakan, yaitu minta agar Allah memberikan kepada kita taufik tadi. Apa itu taufik? Yaitu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita taat kepada Allah. Tanpa dorongan, walaupun di depan mata kebaikan itu, maka kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan. Tapi kalau ada taufik, walaupun jauh kebaikan itu, kita jemput ke sana. Kita antarkan kebaikan itu ke sana. Itulah perlunya kita ya mendapatkan taufik. Nah, itu Bu. Jadi yang pertama yang dibutuhkan dalam ibadah itu adalah taufik dari Allah.
Lihatlah orang-orang dahulu, ibu bunda, orang-orang yang sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka rela kadang-kadang menempuh perjalanan yang cukup jauh hanya untuk apa? Mengabulkan, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu dorongan itu. Jadi kalau kita, Bu, bisa melaksanakan ibadah setiap pagi, setiap siang, sore, rutin ibadah kita itu pertanda kita sudah mendapatkan taufik dari Allah. Bukan semata-mata karena kehebatan kita. Bukan. Tapi kalau kita gampang melakukan ibadah kepada Allah, itu tanda orang itu sudah mendapatkan taufik dari Allah. Maka taufik itu harus dijaga, dipelihara itu. Jangan sampai taufik dari Allah itu dicabut kembali oleh Allah. Nah, kapan taufik itu akan diambil lagi oleh Allah? Manakala kita menjauh dari Allah, manakala kita berbuat dosa, maksiat kepada Allah SWT, diambil lagi oleh Allah. Maka jangan heran, Bu, kalau ada orang dulunya taat, Bu, tapi berubah, akhirnya jauh asalnya. Dulu rajin masjid, kini jarang ke masjid. Ya, itu tandanya taufik itu sudah diambil oleh Allah SWT. Apa yang menyebabkan diambil? Ya, mungkin salah dalam pergaulan hidupnya. Nah, kita tidak ada jaminan, Bu. Tidak ada jaminan awak akan taat selalu tanpa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah makanya, Bunda, zikir yang kita baca antara azan dan qomat itu, kalau masih ada waktu, apa zikirnya? Yaitu wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku ini kepada nafsuku walaupun sekejap mata. Karena kalau diri aku sekejap mata dikuasai oleh nafsu, maka disitulah kita akan terjerambab ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu makanya kita ini disuruh oleh Nabi agar selalu zikrullah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Agar apa? Agar kita selalu diberi oleh Allah taufik, sehingga kita menjadi orang-orang yang taat selalu kepada Allah. Nah, itu, Bu, itu banyak kisahnya, Bu. Kasih kisah orang dulu itu, bahkan kalau Bani Israel itu ada, Bu, Bani Israel itu dia beribadah selama 70 tahun. 70 tahun beribadah di dalam rumah ibadahnya tadi. Kemudian setelah dia selesai 70 tahun, lalu dia berpikiran, dia ingin melihat iblis. Melihat iblis. Kepengen ingin melihat iblis. Ba'a bantu iblis tadi. Kok merasa lah 70 tahun beribadah? Kan 70 tahun lah, banyak ibadah itu. Muncul iblis. Bahkan iblis muncul dari mihrab itu. Menyamarlah iblis dalam bentuk manusia. Lalu apa kata iblis? Ambo lah 70 tahun berada di pintu untuk menggodamu, tapi tidak bisa ambo menggoda engkau dah. Engkau asik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya itu. Tapi ambo masih optimis, atau optimis, Bu, masih punya harapan, katanya. Engkau akan diberi umur 70 tahun lagi, katanya. Bu, pandainya iblis itu kan. Walaupun ambo 70 tahun tidak bisa menggoda engkau, tapi ambo masih yakin engkau akan diberi 70 tahun hidup, maka engkau akan aku goda terus. Setelah itu iblis pergi, menghilang, meninggalkan orang tadi. Terhunjam dalam hati dan pikiran si abid yang beribadah 70 tahun tadi. Katanya, kalau 70 tahun ambo ini kelamo tuh. Lalu apa? Muncul keinginan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Malam itu juga dia berbuat maksiat, Bu. Berbuat dosa dia malam itu. Kenapa? Pikirannya bahwa dia akan 70 tahun lagi akan bisa hidup. Kalau 70 tahun kan masih bisa tobat. Pada 70 tahun tadi beribadah tekun, berbuat maksiat.
Lalu apa? Setelah berbuat maksiat, rupanya datang malaikat maut. Datang malaikat maut, kemudian dicabut nyawanya. Tidak sempat tobat. Nah, tidak sempat tobat. Bayangkan Bu. Ya. Maka oleh karena itu perlu kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Walaupun habis beribadah kita tetap juga, maka Allah katakan fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullah. Nah, itu. Walaupun sudah sholat, kita disuruh juga oleh Allah untuk berzikir. Karena iblis itu pintar. Ya, iblis itu tidak dilarangnya beribadah loh. Tapi setelah kita beribadah banyak, lalu iblis mengatakan apa tuh? Sudah banyak ibadahmu. Nah, itu. Timbullah nanti sifat ujub, timbullah nanti sifat sombong. Itu. Itulah makanya Allah mengatakan, apabila sudah selesai sholat, maka ya berzikirlah kepada Allah. Orang habis haji pun begitu ayatnya Bu itu. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan manasik haji, maka ingatlah kepada Allah. Nah, jadi itu yang pertama ya Bu ya. Yang kita butuhkan dalam ketaatan kepada Allah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung ya Bu. Halo ya Bu ya. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, setelah taufik, apa lagi yang kita butuhkan? Yaitu islahul amal. Adanya amal yang bagus. Artinya apa? Dalam beribadah itu tidak hanya sekedar beribadah, tidak hanya sekedar taat, tapi kita harus beribadah itu yang terbaik. Tidak asal-asal beramal. Ada orang kan asal-asal beramal aja. Beramal orang, beramal lu awak. Ya asalkan melapai hutang, gitu, membayar hutang, tapi hutang dibayar tidak lansai. Tapi apa? Yang dibutuhkan yang kedua dalam ibadah itu islah. Baguskan amal itu. Baguskan itu bukan dibagus-baguskan, tapi bagus artinya apa namanya? Sesuai menurut yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diminta oleh Allah ibu-ibu bukan banyak, tapi yang diminta oleh Allah itu apa? Ahsan namanya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling terbagus amalnya? Jadi yang paling bagus, yang paling rancak. Ya, sebagaimana Allah ya membaguskan kita, maka bagus pula lah ibadah kita. Di dunia kok Bapak Ibu tidak ada yang buruk ada. Ya, yang diciptakan Allah itu bagus semuanya itu. Termasuk diri kita. Maka kalau Allah berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik pula kepada Allah. Maka Allah katakan, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik. Jadi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu lakukanlah dengan yang paling terbaik. Pertama baik niatnya. Niatnya harus lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya macam-macam karena manusia, maka itu tentu tidak bagus. Yang kedua, bagus dari apanya? Tata caranya. Bagus Bu. Solat itu memang betul-betul bagus. Mengangkat tangannya itu ya memang betul-betul bagus. Kadang-kadang ada orang mengangkat tangan giko saja itu. Tidak. Asal aja mengangkat tangan itu. Padahal mengangkat tangan itu tangan dirapatkan, kan itu kan? Nah, kalau yang ibu-ibu agak rapi stek untuk menjaga auratnya, kalau lelaki ya kan? Nah, itu. Kita melihat orang mengangkat tangan itu macam-macam aja, ada begini aja itu, ada begini aja gitu. Tidak bagus. Padahal kita menghadap Allah. Ya, meletakkan tangan juga begitu. Kalau ibu-ibu lebih bagus rapat supaya tertutup auratnya. Kalau bapak-bapak ya risiko. Tidak, bagus kan? Pakaiannya juga begitu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Kalau kamu pergi ke masjid, pakailah pakaian yang paling bagus. Ya, pakaian paling bagus. Ya, yang paling rancak,
yang paling baru pakai ke masjid itu. Ini enggak. Kalau pergi barale, bajunya nan baru-baru. Tapi kalau ke musaji, nan usang-usang. Amanan gadang. Ya, pai barale daripada sholat menghadap Allah itu. Mana gadang, Bu? Mana yang gadang, Bu? Sholat kan? Coba, harusnya kita sholat itu bagus, Bu. Itu kadang-kadang kalah enggak dengan orang Kristen itu. Walaupunnya sekali setahun ya, Bu, sekali seminggu. Orang Kristen itu kalau ke masjid itu, ya laki-lakinya pakai jas. Gitu. Ibu mau itu, awak kadang enggak. Gitu. Paling bagus. Berzikir itu juga, Bu, bagus-bagus kan zikirnya. Habis sholat, apa kita baca? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang baca? Banallah, 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 banallah. Apa kok kata Allah itu? Aku nak baca kata. Coba, dia capek-capek. Banallah, 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 banallah. Bagus-bagus kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Letakkan elok-elok. Huruf-huruf itu kita letakkan elok. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alah, 33. Alah. Baca bagus-bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak, labar. Itu berartinya takana ruti malabar itu. Enggak diterima oleh Allah itu. Labar. Apa ini labar kata Allah ini? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu, Bu, ibadah itu. Ya kan? Apa saja? Ya kan? Doa kita bagus-baguskan doanya tadi. Jangan doa asal-asalan aja gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus-baguskan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Tidak usah tergesa-gesa. Bagus-baguskan. Apa lagi? Kita sujud, kita duduk, bagus-baguskan. Ya, mengingat Allah juga begitu. Kita baca zikir-zikir, membaca Al-Quran apalagi. Ya, kita bagus-baguskan. Semuanya kita baguskan. Itu yang akan diterima oleh Allah. Apalagi hati kita, kan itu enggak, hati kita baguskan. Jadi yang dibutuhkan yang kedua dalam beramal itu adalah islahul amal namanya. Bagaimana amal kita itu yang paling bagus, yang paling cantik gitu. Kok ke manusia itu bukan main bagus-bagusnya. Meletakkan air minum, meletakkan hidangan, ya disiapkan seperahnya segala macam. Tapi kenapa kok untuk kepada Allah ya asal-asalan itu? Marah Allah itu. Ya. Padahal manusia itu makhluk